Gagal menyalip bus, seorang pelajar pengendara sepeda motor di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat menabrak minibus hingga menderita luka parah. Ya, sementara di Surabaya, Jawa Timur, sebuah mobil pickup terjun ke laut di dermaga Pelabuhan Tanjung Perak. Peristiwa terjadi diduga karena supir lupa menarik rem tangan saat parkir. Kamera warga merekam proses pengangkatan sebuah mobil pick-up yang terjun ke laut di dermaga Jamrut Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin siang. Dengan menggunakan kendaraan kren, petugas memerlukan waktu 1 jam untuk mengangkat mobil dari air. Menurut saksi, mobil pick-up tanpa muatan ini awalnya diparkir oleh pengemudi di pinggir dermaga, menunggu kapal bersandar. Ketika pengemudi pergi ke kamar mandi, mobil tiba-tiba berjalan mundur dan terjun ke laut. Diduga, sopir lupa menarik rem tangan saat memarkir kendaraan. Saat kejadian tidak ada penumpang di dalam mobil. Kecelakaan antara seorang pengendara sepeda motor dan minibus ini terjadi di Jalan Raya Pantura, Lemah Abang, Kaliulu, Cikarang Utara, Bekasi pada Senin siang. Pelajar SMK pengendara sepeda motor menderita luka parah di wajah dan kaki. Saksi menyebut korban awalnya melaju dari arah Lemah Abang menuju Cikarang. Saat melintas di lokasi kejadian, korban berniat menyalip bus dari sebelah kiri. Tetapi di saat bersamaan, minibus berada di kiri bus. Korban lantas menabrak bagian belakang minibus. Korban dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi berikutnya, pemirsa, warga Cimeta, Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan aliran sungai yang berwarna merah seperti darah. Satgas Citarum Harum pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencari sumber penyebab air anak sungai Citarum ini yang berubah menjadi warna merah. Tambah pekat merahnya. Pencemaran lingkungan. Untuk pemerintah setempat. Sejak Senin pagi, warga di sepanjang bantaran Sungai Cimeta, tepatnya di Desa Tagok Apu, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, dikejutkan dengan air sungai yang berwarna merah. Kejadian ini langsung dilaporkan warga ke petugas Citarum Harum. Dari hasil penelusuran, petugas menduga sumber pencemaran Sungai Cimeta berasal dari sebuah karung yang berisi bubuk pewarna. Sebelumnya karung itu ditemukan warga di seputar Jalan Tagok Apu. Karena menutupi saluran air, tanpa mengetahui isinya, karung tersebut kemudian dibuang oleh salah satu warga ke sungai. Kendati demikian, Satgas masih belum bisa memastikan dampak pencemaran limbah yang diduga dari pewarna kain tersebut, karena harus menunggu hasil uji laboratorium. Namun dalam pengukuran pH air masih terhitung normal. Ditemukan di pinggir jalan, terus di karung, mendapat laporan terus dibuang sama warga ke aliran sungai. Kami cek kelanjutannya untuk COD BOD. Sementara untuk pH normal. Kalau airnya tambah pekat merahnya. Satgas Citarum Harum sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memburu pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan karung berisi serbuk pewarna itu. Diketahui Sungai Cimeta merupakan anak Sungai Citarum yang alirannya melintasi beberapa desa di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Tresna Pamungkas, Bandung Barat, Jawa Barat. Merahnya lebih dari yang tadi. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur resmi menahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo bersama 3 orang lainnya. Selain itu, Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, Jawa Tengah merilis peringatan banjir rob baru di pesisir utara Jawa. Rob setinggi 1,1 meter diprediksi akan terjadi di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Setelah dilanda banjir rob, aktivitas bisnis di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah terpantau normal. Meski dinilai sudah kondusif, namun Stasiun Meteorologi Maritim Semarang mengimbau agar tetap waspada karena banjir rob yang cukup tinggi akan kembali melanda kawasan tersebut pada bulan Juni. Dengan prediksi ketinggian air 1 meter dari tanggal 5 hingga 7 Juni 2022.
Seorang anggota kelompok bersenjata atas nama Lirius Murib tewas ditembak Satgas Operasi Damai Cartens 2022 di Ilaga, Kabupaten Puncak. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, kontak senjata terjadi ketika personel Satgas Ops Damai Cartens melakukan patroli di sekitar lapangan Trikora. Lirius Murib merupakan anggota kelompok bersenjata pimpinan Bumunggur dan Titus Murib yang terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Puncak, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.